Oke, baik. Untuk CV, kita bisa lihat Ibu Ratnaningsih Hidayati. Beliau adalah Widya Iswara Ahli Madya di Kementerian Perdagangan. Ibu Ratnaningsih ini fasilitator training profesional dengan pengalaman selama 11 tahun dalam mendesain dan melakukan delivery training maupun program-program pengembangan kompetensi SDM. Nah, beliau ini kita lihat pendidikannya dulu menempuh pendidikan sarjana di bidang teknologi pertanian di IPB tahun 99 lulusnya ya Bu ya. Kemudian di Magister Ekonomi Pertanian di Universitas Gadjah Mada. Kemudian keahlian komputernya di sini juga lumayan banyak Ibu, ada MS Office, Mendeley, eView, kemudian aplikasi online, kemudian untuk keterampilan dan keahliannya di sini banyak nih Bu Ratna, ada learning delivery seperti pendekatan andragogi dan hitagogi di bidang agenda lasar, kemudian konsultasi dan pembimbingan di bidang manajemen baik untuk PNS maupun pengusaha UKM. Dari pengalamannya Ibu Ratna juga lumayan banyak nih, udah cukup banyak pengalamannya dari fasilitator training, kemudian jabatannya dimulai dari Widya Iswara Ahli pertama, kemudian dari mulai November 2011 sampai dengan Mei 2016, kemudian naik menjadi Widya Iswara Ahli Muda dari Juni 2016 sampai dengan November 2017, kemudian Widya Iswara Ahli Madya dari Desember 2017 sampai dengan sekarang. Untuk project leadernya dari Februari sampai dengan sekarang, Februari 2020 sampai dengan sekarang melakukan koordinasi aspek utama pembelajaran jarak jauh melalui LMS, termasuk produksi konten pembelajaran, pengelolaan LMS-ku dagang, dan penyelenggaraan webinar. Untuk coach-nya juga ada di sini pengalamannya dari September 2019 sampai dengan sekarang, melakukan pembimbingan kepada pengusaha UKM, melakukan produksi, riset pemasaran, dan pembuatan rencana bisnis berorientasi ekspor. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengontak lebih lanjut ke Ibu Ratna, silakan. Di sini ada alamatnya, emailnya di ratna.hidayati@kemendak.go.id, untuk nomor teleponnya 021 742 3266. Kemudian untuk di sini tempat bertugasnya ya, Jalan Abdul Wahab, nomor 38, Kedaung, Sawangan, Depok. Baik, demikian untuk CV dari Ibu Ratnaningsih Hidayati. Tanpa berpanjang lebar nih, mungkin untuk menjawab penasaran dari rekan-rekan peserta, silakan Ibu Ratna untuk memaparkan mengenai bagaimana sih kiat-kiat untuk menulis karya tulis yang ilmiah secara berkualitas. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mas Anto sudah memperkenalkan dan membacakan CV saya. Jadi saya tidak usah memperkenalkan diri lagi, saya kira boleh salah satu dari panitia untuk share screen ya, untuk apa? Share bahan paparannya. Adakah? Baik. Ya, sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Senang sekali ya pagi ini bisa bertatap muka walaupun secara virtual dalam kondisi sehat semuanya insya Allah. Dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang atas karunia-Nya kita bisa berkumpul di sini menimba ilmu. Insya Allah tidak hanya teman-teman tapi juga saya mungkin akan banyak belajar dari teman-teman semua. Dan salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada teladan kita Rasulullah SAW, dan semoga kita semua selamat sampai hari akhir nanti. Baik, saya sudah diperkenalkan tadi, nama saya Ratnaningsih Hidayati, saya dari Kementerian Perdagangan. Saya adalah seorang Widya Iswara Ahli Madya. Mungkin ada irisannya dengan teman-teman semua ya, kita bekerja di bidang sumber daya manusia ya. Baik, suara saya sudah oke kah? Sudah. Ya, kita bekerja di bidang yang sama ya, sama-sama ASN, sama-sama juga menggeluti bidang pengembang. Kalau teman-teman mungkin di bidang analisis sumber daya manusia, kami di Widya Iswara lebih ke pengembangan sumber daya manusia. Nah, sebagai pejabat fungsional, kita tentu tahu, sama-sama tahu bahwa salah satu tugas kita diantaranya dituntut untuk menulis karya tulis ilmiah. Nah,
Saya di sini tidak akan mengajarkan ataupun apa ya menggurui, karena saya yakin teman-teman sekalian tuh mungkin banyak yang lebih paham dari saya dalam soal penulisan, dan mungkin nanti kita bisa berbagi bersama-sama. Saya boleh saya kalau saya kemas dalam kemasan yang tidak terlalu formal ya mungkin ya nanti ke depannya. Jadi biar kita santai gitu dalam saling belajar. Baik, sebelum ini bolehkah saya minta, tadi sudah banyak yang isi polling kah, Mas Anto? Sudah ada, Bu. Coba Mas Baik, Wahyu boleh di-share dulu ya boleh yang di-share. itu pollingnya. Nah, di sini ada 76%, Bu, yang sudah yang belum pernah malah. Yang belum pernah, oke, berarti sudah ada yang pernah ya. Nanti boleh saya tahu nggak ya yang sudah pernah, boleh kasih reaction atau raise hand mungkin, biar nanti kita bisa sharing juga bareng-bareng. Kalau berkenan, kalau nggak ini ya nggak apa-apa. Belum, malah berkurang. 23% dari 26 berapa ya? Saya tuh matematikanya jelek Jadi banget. ragu-ragu, Bu, jadinya. Bukan, ini pollingnya nambah soalnya Mas. Ya. Jadi 26 orang, 23%-nya itu sekitar mungkin 5 orang ya sudah pernah. Tapi nggak ada yang mau ngaku nih. Baik, nggak masalah. Oke, sudah Mas, boleh ditutup. Seenggak-enggaknya saya tahu gambaran teman-teman sekalian di sini. Yang sama sekali belum pernah ya, mungkin ada juga yang pernah. Saya akan mulai slide kedua, boleh? Saya akan mulai dengan satu kutipan dari Pramudia Anantatur. Mungkin teman-teman tadi sudah baca, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Ini menulis secara umum ya, bahwa kita ketika menuangkan pikiran kita ke dalam tulisan, itu berarti harapannya akan abadi. Dan itu memang sekarang apalagi di era internet sekarang ini semuanya terekam secara digital dan pastinya disimpan. Bapak Ibu boleh percaya tidak percaya, tapi skripsi saya di tahun ketahuan nanti umur saya. Skripsi saya itu di tahun 1999, itu berapa tahun yang lalu, itu masih ada jejaknya gitu ya. Jadi luar biasa sekali emang Pak Pramudia ini ketika menuliskan quotes ini. Jadi apapun, jadi sejak itu saya tuh ketika menemukan jejak digital dari skripsi saya jadi terpikir, oh iya ya, berarti semuanya harus saya dokumentasikan, semuanya harus ada di jejak digitalnya, sehingga ketika suatu saat nanti, walau umur kita sampai berapa ya, mungkin kita sudah tidak ada, tulisan kita masih ada, karya kita masih ada, masih bisa dimanfaatkan, masih bisa menjadikan itu sebagai sumber pahala bagi kita. Seperti itu sih kurang lebih. Boleh next slide-nya. Baik, ini agenda kita hari ini, Bapak Ibu. Yang pertama, kita akan melihat apa itu KTI, kemudian metode ilmiah dalam menulis KTI, setelah itu langkah-langkahnya dalam menuliskan KTI, dan memilih publikasi ilmiah untuk KTI. Karena kita kan tidak ingin hanya berhenti di laci meja atau di rak-rak perpustakaan saja ya KTI kita, tapi usahakan untuk dipublish. Selanjutnya, definisi karya tulis ilmiah ini saya ambil dari bukunya Pak Azhari. Saya kurang tahu tahun keluarannya, tapi ini jujur ini baru saja saya googling, jadi saya tuliskan tahun 2021. Ini adalah sebuah modul tentang teknik penulisan karya tulis ilmiah. Di situ dikatakan bahwa definisi karya tulis ilmiah adalah suatu karya tulis yang disusun berdasarkan pendekatan metode ilmiah atau aplikasi metode ilmiah yang ditujukan untuk kelompok pembaca tertentu dan disajikan dengan menggunakan format tertentu. Jadi memang kalangan pembacanya tidak luas, Bapak dan Ibu, tidak seluas ketika kita menuliskan cerpen misalkan atau novel seperti itu. Jadi memang terbatas kalangan pembacanya karena juga formatnya juga sudah ditentukan. Boleh lanjut?
Ya, ini adalah kaidah utama dari penulisan karya tulis ilmiah ya. Ini saya ambil dari pedoman penulisan karya tulis ilmiah Widya Iswara, tapi ini secara umum ini bisa dipakai yaitu apik. A itu dari asli, jadi sebuah karya tulis itu harus original atau asli, tidak mengambil atau mengcopy dari tulisan orang lain kemudian mengakuinya itu sebagai karya kita. Itu suatu apa ya, pamali gitu ya kalau di dunia penulisan ilmiah. Jadi ketika pun kita mengambil pendapat orang lain itu harus dilakukan dengan cara mensitir yang benar, dan itu sekarang mudah sekali dideteksi keaslian karya tulis ilmiah itu dengan satu software tertentu yang biasanya kalau pengelola jurnal mungkin sudah familiar ya, mungkin dengan Turnitin atau plagiarism checker seperti itu. Dan itu menurut saya reputasi kita dipertaruhkan ketika kita menuliskan karya tulis ilmiah ini, karena memang harus benar-benar original pemikiran dari kita. Kemudian yang kedua adalah P. P itu berarti perlu. Perlu itu ini biasanya ada isu-isu tertentu yang menghangat gitu ya ketika di satu masa gitu, dan itu biasanya karya tulis kita akan ketika kita menulis tentang itu akan banyak dirujuk dan akan banyak dijadikan apa ya, dijadikan sebagai masukan bagi kalangan-kalangan tertentu yang membacanya. Nah, itu nilainya akan sangat tinggi sekali ketika karya tulis ilmiah ini mengangkat satu isu yang pada saat itu memang sedang diperlukan. Kayak misalkan tahun 2019 2020 kemarin kita tahu isu pandemi Covid itu sangat luar biasa dan sangat apa ya, kita tidak siap untuk menghadapinya. Jadi memang tidak ada rujukan tentang itu gitu. Saya juga ketika akan menulis tentang resiliensi UKM ya pada waktu itu di masa pandemi Covid itu susah sekali mencari referensi teori-teori, dan itu ya pada akhirnya dapat juga sih, cuma itu pun masih belum firm gitu ya, teorinya masih semuanya masih berteori gitu kan, rata-rata penulis-penulis lain pun masih berteori karena belum tahu ujungnya seperti apa, belum bisa disimpulkan karena memang baru gitu, sesuatu yang benar-benar pada saat itu terjadi dan belum tahu kita menghadapinya seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu untuk yang huruf P. Kemudian untuk yang I, ilmiah, itu ya karena ini namanya karya tulis ilmiah, ya harus ilmiah. Artinya apa? Ini karya tulisnya dituliskan dengan metode-metode ilmiah, langkah-langkah, kaidah-kaidah metode ilmiah harus digunakan di sini. Tidak seperti karya tulis lain, misalkan puisi, cerpen, novel yang kita bisa berimajinasi suka-suka kita, tapi tidak dengan karya tulis ilmiah ya. Kemudian K, konsisten, itu ketika kita menuliskan membuat suatu hipotesis gitu, itu harus konsisten dengan teori-teori yang ada, kemudian juga harus konsisten dari awal sampai akhir. Kita bilang A, kesimpulannya tidak harus A sih, misalkan kita mendasarkan pada teori A gitu ya, nanti di akhir kesimpulannya juga harus konsisten dengan teori A tersebut. Jangan kemudian beralih ke teori yang lain seperti itu. Itu berarti tidak konsisten. Atau juga konsistensi ini bisa dilihat dari pensitiran atau pengambilan rujukan tentang daftar pustaka, referensi seperti itu penulisannya juga harus konsisten, harus mengikuti kaidah-kaidah tertentu. Oke, baik, kita lanjut saja. Ini baru yang fundamental ya. Nah, ini contoh-contohnya Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu terlihat ya. Yang di kiri adalah KTI. Jadi jenis-jenis KTI itu ada 2. Kalau saya golongkan di sini, ada yang menggolongkan 3, tapi saya bagi saja menjadi 2. Ada KTI, karya tulis yang benar-benar ilmiah, dan KTI yang populer gitu ya. Nah, itu apa bedanya?
kalau KTI itu biasanya merupakan hasil penelitian ataupun systematic literature review. Sedangkan kalau KTI populer itu bisa dari literatur review atau juga bisa dari opini kita yang didasarkan tetap pada kaidah-kaidah ilmiah gitu ya, tidak opini tapi kita ngarang enggak juga gitu ya. Jadi ini ada satu contoh KTI populer yang dimuat di webnya di CKN Kemenkeu. Itu biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau populer tuh mungkin biasanya ada foto-foto, ada gambar-gambar yang mungkin bisa mendukung opini kita pada tulisan tersebut. Dan bahasanya pun beda. Kalau KTI yang serius gitu ya, KTI beneran itu bahasanya selalu bahasa baku, sistematikanya sudah ditentukan, ada pendahuluan, ada metode dan seterusnya. Kalau ini tidak ya. Kalau KTI populer itu tidak. Ini KTI populer tuh bisa jadi seperti opini-opini yang di media massa, di website seperti itu. Kalau Bapak Ibu instansinya memiliki website, mungkin bisa kita untuk belajar di awal-awal menulis sesuatu yang populer di laman website tersebut seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya. Waktu saya sampai jam berapa ya Mas Santo ya? 30 menit, mungkin sekitar pukul 10.40 ya Bu ya. 40, baik. Selanjutnya ini ada yang disebut metode ilmiah Bapak Ibu. Mungkin sudah kenal lah ya, kayaknya dari SD kita sudah diperkenalkan dengan namanya langkah-langkah metode ilmiah ini. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Merumuskan masalah, kemudian misalkan ya sekarang ini yang lagi trending gitu adalah budaya kerja atau core value ASN berakhlak. Apa sih yang bisa kita lihat dari situ gitu kan masalahnya. Ya ini ada beberapa teknik dalam merumuskan masalah, ini perlu pembahasan tersendiri, tapi teknik yang paling gampang itu yang menurut saya yang 5W1H itu. Jadi kita bikin mind map begitu ya. Apa, bagaimana, mengapa, dan seterusnya. Itu nanti dari situ kita lihat pertanyaan kita tuh akan mengarahkan kemana sih. Nah itu namanya perumusan masalah tuh di situ. Nanti kita kumpulkan, kita mulai langkah kedua, mengumpulkan data-data dan keterangan yang terkait dengan perumusan masalah tersebut. Nah kemudian kita setelah cukup, dirasa cukup, misalkan core value berakhlak itu dugaan kita ya. Yang langkah ketiga adalah menyusun dugaan sementara atau hipotesis. Misalkan dugaan kita adalah core value berakhlak bisa mengurangi atau meningkatkan tingkat kedisiplinan pegawai seperti itu. Nah, itu adalah hipotesis kita kan. Jadi dengan adanya penerapan budaya kerja berakhlak itu nantinya akan berhubungan positif dengan di tingkat disiplin pegawai. Setelah itu baru kita rancang eksperimennya akan seperti apa, metodenya akan menggunakan apa. Kalau dalam yang pernah saya pelajari itu untuk metode itu ada 2 pendekatan Bapak dan Ibu, ada kualitatif dan juga ada kuantitatif. Nanti ini 2 mazhab yang berbeda, tergantung nanti preferensi Bapak dan Ibu sekalian cenderung ke arah mana seperti itu. Kalau saya mazhabnya kuat di kuantitatif ya, karena Bapak Ibu tadi tahu ya saya dari IPB dan di sana diajarkan statistik tuh sangat kenceng gitu. Jadi saya basicnya ada di situ. Awal ketika saya mulai penelitian adalah dengan kuantitatif. Tapi banyak juga yang melakukan penelitian dengan kualitatif dan itu enggak masalah. Nanti ada bedanya itu kalau kuantitatif memang kita harus benar-benar kuat di referensi. Jadi di nomor 2 itu harus benar-benar kita melakukan melakukan koleksi atau membaca banyak teori terkait dengan perumusan masalah kita, kemudian baru kita menyusun hipotesis. Oh berarti benar ini kalau
disiplin pegawai ditentukan bisa dipengaruhi oleh budaya kerja. Sampai kita bisa menyusun variabel, misalkan Y-nya adalah disiplin pegawai, X-nya adalah budaya kerja, seperti itu. Nanti disusun instrumennya seperti apa. Nah, itu yang dilakukan di nomor 4 ini, melakukan eksperimen. Kita sebar kuesioner, kemudian kita untuk mengumpulkan data itu bisa dikatakan kita melakukan eksperimen. Ya. Kemudian nomor 5, setelah menyebarkan kuesioner, tentu saja itu sekarang mudah ya mengumpulkan data, tinggal tarik saja, tinggal download, dan kemudian diolah. Setelah itu kita buat kesimpulan sederhana dari hasil olah data tersebut. Kan bisa langsung terbaca ya, misalkan X berpengaruh positif terhadap Y, seperti itu. Berapa positifnya, signifikan atau tidak, seperti itu kurang lebih. Itu kesimpulan yang dari hasil penelitian kita tadi. Boleh selanjutnya, Mas? Nah, ini adalah rumusan umum dari sebuah naskah KTI ya. Yang pertama biasa disebut dengan IMRAT. Kalau yang lagi sekolah S3 mungkin sangat hafal ya dan rumusan ini. Mohon nanti kalau salah saya diluruskan Bapak dan Ibu. Jadi yang pertama adalah introduction, kemudian M-nya adalah method. Jadi mutlak ya. Namanya KTI itu harus ada introduction, bagaimana kita merumuskan masalah, kemudian metode, bagaimana kita merancang dan melakukan eksperimen atau pengumpulan data, itu harus ada diterangkan dengan jelas di dalam KTI tersebut. Kemudian selanjutnya adalah result and discussion atau hasil dan pembahasan. Mungkin bisa ditambah satu lagi dengan conclusion ya, tapi conclusion kan hanya mengulang sebetulnya apa yang ada di hasil dan pembahasan itu. Itu adalah komponen utama, komponen inti yang ada di KTI. Termasuk juga ketika kita melakukan systematic literature review ataupun review literatur. Itu harus ada introduction. Kenapa kita melakukan itu? Kenapa? Apa yang mendasari kita? Apa tujuannya? Tujuan juga harus state ya Bapak Ibu. Tujuan harus dinyatakan di dalam introduction atau latar belakang. Jadi pembaca tahu apa tujuan kita menulisnya, arahnya akan kemana, ujungnya akan seperti apa. Nah itu pembaca akan bisa tahu, dan ini biasanya juga rumusan yang sama terdapat dalam abstrak. Jadi ketika pembaca hanya membaca abstrak saja, dia sudah expect, oh tujuannya begini, berarti nanti hasilnya adalah apa gitu. Berarti hasilnya adalah kayak tadi misalkan tujuannya adalah mengukur mengukur pengaruh budaya kerja terhadap tingkat disiplin pegawai. Berarti nanti hasilnya adalah pengaruhnya itu ada tidak, pengaruhnya itu positif tidak, pengaruhnya itu signifikan atau tidak. Biasanya pembaca yang sudah tersegmentasi di pembaca KTI ini sudah akan mengarah ke situ ya, pikirannya seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh abstrak Bapak dan Ibu. Ini juga menggunakan rumusan yang sama atau formula yang sama, yaitu IMRAT. Saya boleh interaktif di sini ya, Mas Santo ya. Boleh teman-teman sih, saya kebiasaan ngajar laser. Bapak dan Ibu sekalian yang berkenan untuk melakukan exercise di slide ini, boleh silakan raise hand atau memberikan reaction, entah itu apalah sembarang lah reaksinya, boleh jempol, boleh hati, biar kami notice siapa gitu yang ingin mencoba untuk menganalisis, membedah abstrak ini ya. Ini abstraknya saya ambil dari jurnal.pkn.go.id. Saya sendiri lupa ini tentang apa ya, tentang IKM ya, survei indeks kepuasan masyarakat. Baik, adakah? Silakan dibuka sekarang untuk volunteer. Silakan Bapak Ibu rekan-rekan, ada yang mau menanggapi dari contoh abstrak yang diberikan Ibu Ratna? Kami persilakan untuk raise hand. Gampang kok, apalagi kalau introduction itu paling gampang. Ayo, adakah? Oke, Ibu Lina, ada. silakan Ibu Lina. Silakan Ibu Lina. Oke.
akan memperkenalkan diri, Bu Lina, di on cam dulu. Silakan. Belum kelihatan. Sudah ya? Oke, sudah Ibu. terlihat, Ibu. Silakan, Ibu. Ya, terima kasih sebelumnya. Jadi yang mau saya tanyakan terkait KTI itu apakah seperti jurnal ya? Jadi dalam dalam penulisan di bagian pendahuluan atau yang pertama itu apa? Abstrak itu apakah ada batasan tulisannya atau kita ngalir aja gitu? Terus di dalam abstrak itu cukup seperti jurnal itu menyangkut tujuan, latar belakang atau bagaimana? Apakah cukup begitu? Terima kasih sebelumnya. Baik, terima kasih Ibu Lina dari ISI. Mas Santo, ini sebetulnya pertanyaan, bolehkah saya jawab pertanyaan sekarang ya, atau Bu, ya? gimana? Nanti kita arahkan ke ini ya, Bu, ya, sesi tanya jawab nanti. Baik, mungkin ya. Ibu Lina nanti akan kami arahkan ke sesi tanya jawab ya, Bu, ya. Jadi nanti disimpan dulu Ibu ya pertanyaannya, nanti kami jawab di sesi tanya jawab. Yes. Jadi mungkin saya tadi terlalu loncat ya dari Imrat ke abstrak. Imrat itu ya formula umum ke KTI secara keseluruhan ya. Jadi naskah KTI yang ada di jurnal atau di proceeding gitu misalkan itu pasti menggunakan formula Imrat itu. Juga versi mininya dari KTI itu kan abstrak ya. Abstrak itu sari-sari yang ada di KTI itu ditampilkan dalam abstrak. Jadi ketika orang membaca secara singkat, dia sudah tahu secara singkat pun juga apa penelitian itu tentang apa, tujuannya apa, kemudian metodenya bagaimana, hasilnya seperti apa. Nah itu sudah ditampilkan secara singkat di sini. Tapi tentunya kalau yang bersangkutan ingin, maksud saya pembaca ingin tahu lebih detail, tentu harus membaca KTI-nya secara lengkap. Karena ini hanya kalau begini, kalau A tuh berarti di penelitian ini hasilnya B gitu. Jadi biasanya untuk kalau saya cari rujukan atau cari referensi penelitian, saya hanya baca abstrak ya. Tidak membaca secara keseluruhan. Beda kalau misalkan saya mencari metode ataupun pengen tahu lebih detail tentang sebuah penelitian, nanti akan saya baca keseluruhannya seperti itu. Oke, adakah lagi yang ingin coba membedah abstrak ini? Kalau belum ada, coba Mas Santo deh. Introduction-nya yang mana, Mas? Ya, baik, Bu. Saya coba ini ya, Bu, ya, saya baca-baca sekilas. Belum baca Introduction dari ini situ. isu strategis tentang apa ya, Bu, tentang pelayanan publik ya, Bu, ya. Jadi kan birokrasi kita itu masih mungkin belum bersih, belum baik gitu ya, Bu. Jadi makanya isunya itu tentang peningkatan reformasi birokrasi. Kemudian metodenya di sini saya melihat ada kuantitatif dan kualitatif ya. Secara kuantitatif menggunakan metode univariat dan bivariat dengan SPSS 21. Terus habis itu dikualitatifkan gitu kan, mungkin dikata-katain ya, Bu, ya. Iya, betul, dikata-katain. Gitu. Lebih enaknya gitu kan, dikata-katain. Jadi nggak cuma sekadar apa sih namanya angka-angka gitu kan. Nah, itu juga. Maksudnya kenapa sih? Oh, ternyata apakah ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y atau berpengaruh signifikan, tidak berpengaruh atau bagaimana, seperti itu. Ya, Itu sih, Bu, palingan. Baik, sudah baik sekali ya Mas Santo. Terima kasih sudah membantu saya. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi di sini isu yang diangkat adalah tentang pelayanan publik ya. Introduction-nya ini di sini sebetulnya menurut saya ini sedikit terlalu panjang. Introduction itu paling hanya 1-2 kalimat, tapi ini sampai 3 kalimat kayaknya. Ini penguatan pelayanan publik dan seterusnya. Kemudian pengukuran kinerja melalui pengukuran indeks kinerja masyarakat. Terus ini juga masih introduction menurut saya. Analisis IKM dilakukan. Oh enggak, ini tujuan nih. Dilakukan untuk mengukur kinerja layanan Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian di BKN. Ya, jadi ini
sebetulnya mungkin bisa dipersingkat, ini kalimat 1 dan 2, kemudian disampaikan tujuannya, ini sudah oke ya, terus sudah ada unsur I, kemudian penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan studi literatur dan survei IKM kepada seluruh instansi pemerintah, dan seterusnya, analisis datanya dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif, berarti sudah menyebutkan metodenya, bahkan di sini pengolahannya menggunakan software apapun disebutkan ya. Terus nah ini yang seterusnya adalah result and discussion ya, yang RAD itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks kepuasan masyarakat terhadap pembinaan dan layanan data adalah baik untuk seluruh variabel dan indikator. Berarti kalau kita nggak yakin, kita harus baca KTI-nya. Dia bilang baik itu dasarnya apa gitu kan, berapa angkanya, nah seperti itu kita harus baca. Dan kemudian dia juga menuliskan di sini rekomendasi dan saran tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan publik yang prima adalah review standar dan prosedur dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak dan Ibu, sebetulnya menulis abstrak itu sederhana, singkat, padat, dan jelas, jadi dalam waktu singkat kita bisa terbayang apa sih penelitian ini. Berarti kira-kira penelitian ini adalah tentang analisis indeks kepuasan masyarakat ya. Sumbernya adalah hasil survei IKM terhadap beberapa stakeholder di sini. Oke, ini adalah contoh yang kualitatif. Saya katakan demikian karena ada melibatkan analisis hitung-menghitung di sini secara sederhana begitu. Sekarang kita akan lihat berikutnya yang slide berikutnya yang kualitatif ya. Tadi kuantitatif kalau saya salah ngomong. Ini coba kita lihat ya. Introduction-nya adalah langsung dia. Jadi langsung tujuan. Artikel penelitian ini ingin memberikan gambaran dengan besarnya jumlah penggunaan mobile phone di Indonesia dapat digunakan sebagai alat inovasi untuk menjalankan kegiatan pemerintah. Pada hakikatnya, tujuan M-Government untuk mengantarkan pelayanan lebih baik pada masyarakat. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana sih namanya mobile government, seperti itu. Tapi ini kalimatnya mungkin yang belajar lebih banyak tentang tata bahasa mungkin bisa lebih membuat ini lebih efisien gitu ya. Mungkin ini bisa dipotong menjadi 2 kalimat, kemudian bisa dimodifikasi lagi sehingga lebih efisien. Kemudian disebutkan di sini langsung ya, metode dalam penelitian ini adalah library research untuk dapat menggunakan tinjauan kritis literatur ilmiah dan seterusnya. Jadi dia jelas menyatakan library research. Nah, library research ini jelas nggak ada hitung-hitungannya. Jadi kalau pemahaman sederhana saya sih ini adalah penelitian kualitatif. Kemudian setelah itu dia menyatakan hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa model M-Government tidak hanya memperbaiki pelayanan publik, memberikan informasi yang cepat dan akurat kepada masyarakat, tapi dapat dijadikan solusi dan seterusnya. Nah, itu adalah hasil penelitian beliau ya. Apakah ini berlaku untuk seluruh Indonesia? Nah, ini harus dilihat judulnya juga. Judul penelitiannya. Saya nggak taruh di sini karena terlalu panjang ya, judul penelitiannya panjang sekali. Mungkin nanti bisa dirujuk di sumber yang sudah saya sebutkan di sini. Seperti itu kurang lebih Bapak dan Ibu gambaran tentang IMRAT dalam sebuah karya tulis ilmiah ya. Formula umumnya begitu ya, gampangnya begitu. Jadi harus ada introduction, method, result and discussion. Itu jelas harus di-state di situ. Oke, selanjutnya Mas. Nah, sekarang ini masalah umum untuk seorang penulis pemula. Biasanya kita bingung ya, mulai dari mana gitu kan. Apakah dari merumuskan masalah, mencari dan mengolah data, atau yang lainnya, atau mulai saja gitu, menulis saja. Kalau lebih mudah memang menulis saja ya, tapi nanti jatuhnya memang tidak ilmiah karena kita tidak melakukan langkah-langkah metode ilmiah. Kalau saya biasanya Bapak Ibu
saya lebih mudah ketika data itu sudah ada dan data itu sudah saya olah gitu. Jadi saya mulainya dari menganalisis data dulu. Jadi datanya saya analisis, baru kemudian saya strukturkan metodenya, baru kemudian saya formulasikan introduction-nya gitu. Ya di kepala saya sudah ada ya introduction dan lain seterusnya itu sudah ada gitu. Tapi saya langsung aja deh ke riset gitu. Kemudian baru kemudian saya tuliskan hasil pembahasan. Setelah menganalisis dan mengolah data, saya tuliskan hasil pembahasan. Baru kemudian saya loncat lagi ke atas, baru merumuskan masalahnya seperti apa. Jadi bukannya menyesuaikan dengan hasilnya, tapi saya hanya memiliki kecenderungan untuk seperti itu ya, yang lebih mudah untuk saya. Jadi kita ada dulu deh datanya yang penting gitu, nanti bisa diolah kelihatan hasilnya seperti apa gitu. Kita bisa mulai dari introduction, tapi kalau saya biasanya mulai dari introduction atau mulai dari permasalahan masalah biasanya nggak selesai-selesai Bapak Ibu. Jadi kalau saya sih amannya data saja dulu diperoleh seperti itu. Walaupun kita sudah punya kerangkanya ya, kerangka ilmiahnya, jadi rumusan masalah kita sudah ada dalam kepala kita saja, kemudian kita rancang percobaannya seperti apa, baru kemudian dituliskan. Nah, itu menuangkan itu memang butuh PR ya, butuh waktu dan butuh inspirasi gitu untuk merangkai kata-kata, membuat kalimat yang baik, yang efisien gitu. Karena pembaca KTI itu kan biasanya dari kalangan akademis yang kritis gitu. Dan kalau satu kalimat salah itu kadang-kadang ya reviewnya bisa ke belakangnya bisa panjang gitu. Jadi itu setelah saya lakukan semua, kemudian saya buat abstraknya atau saya buat judulnya dulu yang eye catching, yang kira-kira appealing, apa ya, menimbulkan hasrat untuk membaca gitu, menimbulkan keingintahuan pembaca kira-kira seperti apa judulnya. Sedikit bombastis gitu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi asal sesuai ya, asal konsisten gitu. Antara judul dengan isinya itu konsisten. Sedikit hiperbola seperti itu menurut saya penting. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak. Nah, kemudian membuat abstrak itu bisa dilakukan terakhir ketika ada guru saya mengajarkan kalau membuat abstrak itu terakhir. Jadi ketika kita sudah jadi KTI-nya, kita baca berulang-ulang, kita paham apa intisarinya, nah itu baru kita membuat abstrak. Tapi tidak jarang ketika ada acara misalkan conference gitu ya, yang atau simposium yang membuat acara call for paper yang itu deadline-nya itu mepet sekali. Nah, tapi deadline abstrak ya maksudnya. Kan biasanya diminta abstrak dulu, baru kemudian full papernya itu sebulan kemudian. Nah itu kalau kita sudah pegang datanya, kita sudah olah, kita bisa mulai dari abstrak. Jadi itu kan versi singkat dari KTI yang akan kita tulis. Nah itu kalau kita sudah punya datanya, sudah diolah, hasilnya seperti apa, itu otomatis kan sudah bisa dituliskan dalam bentuk abstrak. Nah, itu yang biasanya saya lakukan ketika ada deadline yang singkat. Jadi abstraknya dulu, baru kemudian yang lain-lain menyusul. Abstrak tentu sama judul ya, karena itu dua bagian yang biasanya tidak terpisahkan. Oke, baik. Selanjutnya, ini saya sudah overtime ini Mas Santo, tapi ini sedikit lagi sih. Oke, baik. Jenis-jenis publikasi ilmiah itu ada beberapa, Bapak Ibu. Kita bisa menulis buku juga, buku ya tentunya buku yang ilmiah ya, yang seperti apa susunan yang menggunakan kaidah-kaidah metode ilmiah. Itu baru dikatakan buku itu merupakan karya tulis ilmiah. Jadi bukan novel, bukan karangan kita seperti itu, tapi di dalamnya harus mengandung metode, mengandung analisis. Nah itu baru dikatakan itu karya tulis ilmiah. Kemudian jurnal ilmiah ya, itu merupakan satu alternatif untuk publikasi naskah ilmiah kita.
Jadi untuk sekarang ini Bapak dan Ibu, rata-rata jurnal ilmiah itu sudah berbasis open journal system atau online ya, jurnalnya sudah online, dan usahakan jurnal ilmiahnya itu terakreditasi. Tapi kalau untuk latihan pertama kali menulis gitu, misalkan mau dimasukkan yang belum terakreditasi pun monggo. Ini ada tips juga ya, nanti deh di belakang deh sekalian. Kemudian yang ketiga adalah proceeding pertemuan ilmiah. Nah ini sekarang banyak sekali Bapak dan Ibu karena semuanya daring, semua kegiatan pertemuan ilmiah dilakukan daring dan sangat mudah ketika kita akan ikut walaupun konferensinya itu katakanlah dilaksanakan di Gorontalo seperti itu, kita mudah saja mengirimkan dan presentasi karena hanya daring kan, gitu seperti itu. Saya pernah melakukannya dengan ketua ini apa ya namanya ASN apa Mas? Kepegawaian ya, foundernya Mas Tio. Kami melakukan kolaborasi untuk menulis di pertemuan ilmiah waktu itu Konferensi Nasional Ilmu Administrasi di Bandung. Jadi kami menulis berdua dan sebetulnya itu tulisan Mas Tio sih, saya cuma beres-beres doang ya, bikinin abstrak, mempercantik judul dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau adalah penulis utamanya dan beliau juga yang mempresentasikannya di pertemuan ilmiah tersebut. Nah itu bisa juga itu dipublikasikan di situ. Kenapa itu harus dipublikasikan Bapak Ibu? Sekali lagi selain meninggalkan jejak ilmiah, tentunya dari sisi sebagai pejabat fungsional, ketika naskah kita dipublikasikan tentu angka kredit yang diperoleh akan lebih besar. Oke, baik selanjutnya. Ini ada beberapa tips Bapak dan Ibu untuk memilih publikasi ilmiahnya. Yang pertama adalah sesuai dengan fokus dan ruang lingkup publisher jurnal atau penerbitnya. Bapak dan Ibu sekalian, saya adalah salah satu dari pengelola jurnal di Kementerian Perdagangan, yaitu Jurnal Cendekian Niaga. Nanti bisa dicek ya Bapak dan Ibu, ada di jurnal.kemendak.go.id/JCN. Seperti itu. Atau kalau boleh ini di stop share dulu Mas, saya akan share sedikit tentang Jurnal Cendekian Niaga. Sebentar, belum saya buka. Saat ini kami masih ini ya Bapak Ibu. Jadi tadi membahas fokus and scope ya. Sudah terlihat ya screen saya ya? Sudah Ibu. Ya, ini adalah deskripsi dari jurnal kami. Jadi fokus dan scope-nya adalah masih di bidang perdagangan Bapak dan Ibu, tapi ada satu yang mungkin merupakan peluang bagi Bapak Ibu untuk menulis di sini adalah Trade Related Human Resources Competency Development and SMEs, atau ini tentang UKM dan ini adalah pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang perdagangan. Ya, jadi di bidang perdagangan tuh bisa siapa saja, bisa ASN perdagangan, bisa UKM, bisa pedagang pasar, bisa penelitian tentang ya pokoknya yang terkait dengan perdagangan. Sementara begitu, karena kami akan akreditasi Bapak dan Ibu, jadi mohon doanya semoga tahun depan, tahun 2002 kami sudah mendapatkan status akreditasi, jadi kami memang harus sedikit lebih ketat. Apakah tidak boleh kalau di luar itu? So far kami masih menerima artikel-artikel yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia, walaupun bukan dari Kementerian Perdagangan, tapi itu tentunya dengan proporsi dan seleksi yang tidak sebesar jika sesuai dengan fokus dan skopnya ini. Ya, boleh di-share lagi, Mas, bahannya tadi? Oke, kemudian sedapat mungkin Bapak dan Ibu pilih publikasi yang terindeks ya.
baik di Sinta, kalau indeks akreditasi di Indonesia itu namanya Sinta, ada Sinta 1 sampai dengan Sinta 6, mulai dari yang paling top ya, Sinta 1 sampai dengan Sinta 6. Jadi grade-nya itu mulainya dari 1. Jadi yang paling sulit biasanya Sinta 1. Kemudian ke bawah adalah Sinta 6. Atau indeks internasional yang bergengsi itu biasanya Scopus atau Web of Science. Ini biasanya sedikit susah karena memang harus dalam bahasa Inggris dan reviewernya bukan main ya. Level kelas berat semua nih. Kemudian ini ada informasi tentang website repository jurnal berbasis OJS. Jadi semua jurnal-jurnal yang sudah berbasis OJS itu ada di garuda.kemdikbud.go.id. Jadi Garuda ini singkatan dari Garba Rujukan Digital. Sekarang dikelola di bawah Kemdikbud. Itu di situ sudah ada, mungkin Bapak dan Ibu bisa sambil membuka di googling saja. Sudah ada daftar banyak jurnal, banyak sekali. Tinggal pilih mau yang subjeknya apa, misalkan ASN, di situ tinggal ditulis tema tulisan yang tentang aparatur sipil negara. Nanti ketemu daftar jurnalnya apa saja yang ada di situ, yang menerbitkan naskah-naskah artikel tentang kepegawaian atau aparatur sipil negara. Kemudian tips berikutnya adalah untuk memfollow akun-akun media sosial atau yang baik jurnalnya maupun yang memberikan informasi call for paper. Jadi di Instagram sih ya, terutama Bapak dan Ibu sekarang banyak yang memberikan informasi-informasi call for paper, baik itu untuk jurnal, untuk diterbitkan di jurnal, ataupun di pertemuan-pertemuan ilmiah. Perhatikan juga Bapak dan Ibu, tidak semua publikasi itu gratis, walaupun online. Banyak sekali publisher yang juga, apalagi kalau yang status akreditasi Sintanya itu sudah tinggi ya, Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4 tuh biasanya ada beberapa yang memungut biaya ketika naskah itu akan dipublikasi. Range-nya bisa mulai dari 100.000 sampai berjuta-juta gitu ya. Jadi kalau yang jurnalnya itu biasanya untuk mahasiswa S2, untuk mahasiswa S3 itu bisa berjuta-juta hanya untuk dimuat di situ. Seperti itu. Ini jadi kalau ketika kita melihat jurnal jangan lupa pasal itu juga diperhatikan. Berbayar atau tidak ketika kita akan mempublikasikan naskah kita di situ, karena ada yang berbayar seperti yang saya katakan tadi dan juga ada yang malah kita dibayar. Ya, enak kan Bapak dan Ibu? Cendekia Niaga sampai tahun ini masih membayar. Jujur saja ini sebuah berita gembira, tapi saya tidak tahu ya tahun depan mungkin masih dibayar. Kami akan usahakan gitu ya, masih penulis itu dibayar untuk mempublikasikan naskah tulisannya. Ada juga beberapa, nanti boleh silakan kita bisa diskusi lebih lanjut tentang masalah bayar-membayar ini ya. Ada beberapa jurnal lain yang juga masih membayar penulis-penulisnya, terutama jurnal yang belum terakreditasi. Seperti itu, karena memang dia fokus untuk mencari tulisan dan menerbitkan jurnalnya. Memang jujur Bapak Ibu sebagai pengelola jurnal, buat saya memang tidak mudah untuk mendapatkan KTI, karena banyak dari kita yang ya itulah, lagi-lagi berat untuk menulis gitu kan. Walaupun sebetulnya sangat banyak pengetahuannya, tacit knowledge-nya itu sangat banyak, tapi entah kenapa susah sekali dituangkan ke dalam sebuah tulisan. Nah itu, ini salah satu yang mungkin bisa memicu ya. Oke, next. Ini adalah tips dari saya berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya lakukan selama ini dalam menulis KTI. Jadi yang pertama tentu kita harus banyak membaca, banyak referensi terkait topik yang akan kita teliti. Dan yang kedua, kita harus menguasai metode, kuasai betul, karena itu adalah inti dari sebuah penelitian.
metode penelitian yang dikuasai dan juga pengolahan datanya. Kalau pengolahan data gampang Bapak Ibu, sekarang banyak yang menerima jasa pengolahan data, terutama kalau statistik ya, kuantitatif itu banyak yang bisa membantu kita. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga menguasai sendiri pengolahan data tersebut. Ya, SPSS itu gampang dipelajari. Sekarang tuh yang terbaru tuh apa? Saya kok jadi lupa. Ada lagi yang selain SPSS ya, yang ada plus-plusnya tuh. Kok saya jadi lupa sih nyantumin di CV tapi lupa. Ya seperti itu kurang lebih. Jadi saya juga belajar learning by doing ya Bapak dan Ibu, karena saya basicnya dari IPA sebetulnya, tidak ada kaitannya sama sekali dengan sumber daya manusia, dan saya harus belajar dari awal bagaimana sih mengambil data, bagaimana mengukur, mengkuantifikasikan suatu perilaku ataupun suatu perubahan seperti itu. Membuat indikator-indikatornya itu seperti apa, membuat pertanyaan dalam kuesioner itu seperti apa, itu harus saya pelajari dari awal gitu kan, karena basicnya saya hanya mengurusi benda, meneliti benda dulu waktu kuliah, dan sekarang saya harus meneliti manusia gitu kan, itu suatu hal yang berbeda. Kemudian tips yang ketiga adalah teknik melakukan perujukan reference ya, atau citasi. Teknik melakukan citasi itu juga kita harus menguasai. Ada beberapa metode, ada dari APA, American Psychological Association, ada juga dari Harvard, ada juga dari Chicago dan lain sebagainya. Itu bisa dipelajari, tapi itu sedikit pusing kalau kita menghafal ya Bapak Ibu. Jadi saya sih sekarang zamannya serba gampang, sudah bisa dibantu dengan software. Saya lakukan citasi dengan software yang namanya Mendeley. Kalau berkenan nanti kita bisa ada sesi khusus juga untuk belajar sama-sama tentang melakukan citasi ini menggunakan software Mendeley. Terus tips yang keempat adalah some quick wins will be nice to achieve. Artinya apa? Kita nggak usah, bukan nggak usah ya. Kita mulai dari yang hal-hal kecil dulu gitu. Jadi kalau saya mulainya awalnya dari conference ya Bapak Ibu. Jadi itu kalau istilahnya low hanging fruit ya, gampang dan mudah dan cepat, proses reviewnya tidak bertele-tele, dan itu hanya sedikit, hanya 4-5 halaman, paling banyak 7 halaman itu sudah bisa publish gitu. Jadi saya mulai dari hal-hal gitu, dari conference. Selain juga mudah, juga kita bisa jalan-jalan waktu zamannya dulu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ajukan ke kantor, saya ada undangan untuk conference di sini-sini gitu kan. Kalau beruntung kita bisa dibiayai untuk present di conference tersebut. Nah, itu salah satu hal yang memotivasi saya untuk bisa untuk terus menulis. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut tuh lama-lama kita apal ya, maksudnya kita tahulah strukturnya. Oh, harus imrat. Oh, gampang nih kalau imrat tuh berarti satu kalimat, terus kemudian kasih metode, kasih result discussion, udah selesai. Dan itu berulang-ulang terus, karena saya lakukan berulang-ulang terus, ya udah lama-lama saya ngalir aja gitu ketika menulis dengan metode ilmiah ini. Jangan lupa tips berikutnya adalah semua karya kita dokumentasikan. Kalau itu dipublish secara online oleh publishernya atau oleh panitia, itu akan otomatis kalau dia nge-link dengan Google Scholar itu akan muncul Bapak Ibu. Jadi ketika kita membuat akun Google Scholar itu kan ada nama, kemudian instansi dari mana. Nah itu si Google itu akan membuat matching yang mana nih. Oh, apakah Anda penulis KTI yang ini gitu. Jadi record saya itu di Google Scholar lengkap mulai dari skripsi sampai dengan sekarang gitu ya. Itu keuntungannya. Kemudian kolaborasi, kenapa tidak? Itu yang saya lakukan dengan Mas Tio waktu di KNIA, dan itu juga yang saya lakukan dengan banyak teman-teman saya, network saya, misalkan di sini mungkin ada ya Mbak Nadia, adakah hadir? Teman saya itu junior saya di Kementerian Perdagangan, saya banyak menulis dengan
beliau saya banyak berkolaborasi, tidak cuma dengan Mbak Nadia, kemudian melebar kolaborasi saya dengan peneliti dari BPS, kemudian ada lagi yang juga berkolaborasi dan menyenangkan Bapak dan Ibu menulis bersama itu, walaupun poin yang saya dapatkan itu akhirnya kecil gitu ya, tapi kalau kolaborasi itu kan nilainya bebannya kita lebih ringan ketika menulis. Misalnya kita hanya menulis, aku hanya menulis bagian pendahuluan, aku hanya mencari referensi saja seperti itu. Nah itu tapi sudah bisa dapat poin dan sudah numpak beken gitu ya istilahnya. Kalau itu kan pasti dipublikasikan dan nama kita ada di situ, keikut gitu kan. Buat saya itu lebih menyenangkan daripada ketika saya menulis sendirian gitu, walaupun poinnya besar. Dan yang terpenting adalah mulai berlatih sekarang juga. Jangan berhenti sampai sharing session ini selesai, tapi Bapak dan Ibu bisa segera mulai untuk menulis. Karena menulis itu keterampilan Bapak dan Ibu, dan keterampilan itu harus dilatih, harus dibiasakan supaya itu mengalir begitu saja, keluar begitu saja. Kata-kata yang ingin kita sampaikan atau kita tuliskan di dalam KTI tersebut nantinya akan mudah untuk disusun ketika kita terbiasa. Oke, baik. Saya kira mungkin hanya tersisa beberapa slide lagi. Boleh selanjutnya, Mas? Baik, ya. Ternyata itu adalah slide sharing saya yang terakhir. Jadi saya tadi mengawali dengan sebuah quote, saya akan mengakhiri dengan sebuah haiku. Haiku ini adalah puisi, Bapak dan Ibu, puisi sederhana yang biasa dibuat oleh anak-anak di Jepang. Jadi saya belajar ini ketika saya melakukan workshop di Belanda. Haiku itu puisi yang terdiri dari, kalau di kita pantun gitu ya. Saya nggak gampang buat pantun, jadi saya mending bikin haiku aja, tiga baris, yang itu terdiri, baris pertama terdiri dari 5 suku kata, yang kedua 7 suku kata, dan yang ketiga adalah 5 suku kata. Jadi ini ya, yang pertama menulis naskah 5, karya tulis ilmiah 7, semua bisa 5 lagi. Baik, sekian saja sharing session dari saya. Semoga Bapak dan Ibu bisa mengambil manfaatnya walaupun dari yang sedikit ini, dan saya terbuka untuk setiap pertanyaan dan diskusi yang mungkin akan memperkaya pengetahuan kita semua. Terima kasih. Sekian dari saya, Mas Santo. Saya kembalikan ke Mas Santo. Baik, terima kasih atas pemaparan yang luar biasa dari Ibu Ratna. Wah, saya jadi apa ya, Bu ya? Di sini saya udah bikin catatan juga nih, Bu, banyak banget. Ya, seperti imrat, kemudian setelah itu tadi Ibu juga apa sih namanya? Ternyata kita kalau mau bikin KTI itu harus ini dulu ya, Bia, nemuin dulu datanya gitu. Jadi tinggal udah kita olah jadi udah ketahuan. Enggak sih, Mas, sebetulnya nggak harus datanya dulu. Iya, Itu malah kebiasaan datanya saya aja. duluan. Iya, makanya wah, jadi selama ini kan kayaknya pusing ya, aduh bikin apa latar belakangnya gimana gitu kan, perumusan Nah, itu. masalahnya. Iya, makanya ternyata lebih mudah dari datanya dulu ya, Bia, gitu ya. Kalau saya begitu, Mas. Iya Bu. Kemudian yang terakhir tuh haiku yang dari Ibu tuh, waduh sangat menginspiratif sekali Bu. Ini untuk kami yang untuk segera menulis nih kayaknya udah ada terbayang nih di otak nih pengen Iya, nulis betul. apa gitu kan. Ya pengen segera disegerakan gitu kan biar nggak pasti namanya nggak mandek gitu kan, ntar keburu lupa lagi sama urusan kerjaan yang lain kan Bu. Nah. Iya Bu. Iya, Baik, iya. terima kasih Bu Ratna atas apa namanya pemaparan yang sangat luar biasa. Semoga rekan-rekan sharing ASN juga bisa mendapatkan apa ya namanya ilmu gitu kan yang sudah Ibu Ratna bagikan gitu. Karena ini kan sangat jarang-jarang ya ibaratnya bisa berbagi, karena kan kalau knowledge management itu kan nggak cuman ada di otak, tapi bagaimana cara ininya ya apa namanya mengimplementasikannya gitu kan. Betul. Iya. Ya, Baik, untuk selanjutnya Bu, di sini kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bu ya. Tadi kan udah ada Ibu Lina Setiawati dari ISI ya. Jogja, mungkin bisa diulang lagi Bu Lina, silakan. Bu Lina masih adakah? Bu Lina, silakan.
Artinya, Oke, mungkin yang lain dulu mungkin ya oke, Mas ya. silakan yang lain, Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan, raise hand silakan. Oke, dari Ibu Tatiana mungkin ya. Oh iya, ini ada Mas Agus juga nih, ada yang raise hand juga malah. Aku tuh gak usah nanya tuh. Oh ya, nanti aja belakangan kalau Mas Agus mah. Oke, Ibu Lina Silakan kayaknya Ibu sudah Lina. on lagi. Tadi, Ibu Lina. silakan Ibu Lina Setiawati. Diulang lagi boleh Bu pertanyaannya? Ya. Jadi begini, sebentar saya kecilkan. Dalam menulis karya ilmiah tadi, apakah KTI itu seperti jurnal? Cara penulisannya seperti jurnal kayak gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya, Bu. Tadi saya sudah di bahan saya sudah ada ya. Saya menggolongkan KTI menjadi dua, Ibu. Jadi KTI naskah karya tulis ilmiah yang standar, saya katakan standar ya. Itu betul penulisannya seperti jurnal dan artinya seperti jurnal itu begini, mengandung IMRA tadi, introduction method, introduction itu latar belakang dan tujuan lah ya, gampangnya seperti itu. Kemudian metodenya apa, kemudian hasil dan pembahasannya seperti apa. Nah itu yang KTI standar. Nah ada lagi yang kedua adalah KTI populer, Bu. Jadi yang populer itu ya hanya apa ya, tidak terstruktur seperti itu, tidak biasanya mengalir, tapi harus ada landasan-landasan ilmiahnya juga. Jadi perumusan masalahnya juga harus secara ilmiah, harus data-data tuh harus ada di situ gitu. Jadi kita nggak ngarang ketika mengemukakan opini kita seperti itu. Berarti dari hasil penelitian ya? Yang mana Ibu? Yang populer atau yang Yang standar? populer. Kalau yang populer bisa dari kita ngambil mensitir beberapa hasil penelitian, kemudian kita formulasikan kesimpulan kita dalam satu naskah tersebut gitu. Kalau yang standar itu misal isu yang terjadi di kantor di unit kita gitu bisa ya? Bisa banget. Tapi mohon dikonsultasikan dulu dengan atasan ya Ibu ya. Takutnya itu adalah hal yang sensitif dan boleh tidak itu diangkat dan dipublikasikan dalam sebuah tulisan ilmiah. Seperti itu sih Bu. Kemudian ada batasan nggak? Bu, maaf, dibatasi mungkin minimal 11 halaman atau bagaimana gitu? Iya, kalau masalah format, masalah apa ya, template-nya itu namanya gaya selingkung ya Bapak Ibu, bukan selingkuh ya, selingkung. Jadi gaya selingkung itu tergantung publisher-nya, tergantung si penerbit karya tulis ilmiahnya itu maunya seperti apa, maunya 5 halaman kah, 10 halaman kah, seperti itu minimal berapa kata, kadang-kadang juga dalam berapa ribu kata seperti itu dinyatakan begitu. Tapi itu berbeda-beda dari di kami sendiri di Jurnal Cendekia Niaga kalau nggak salah 5, minimal 5, maksimal 15 halaman. Jadi itu beda-beda Bu. Jadi banyak jurnal sudah sekarang ribuan jurnal, jadi pasti ada ribuan versi juga untuk minimal dan maksimal jumlah kata ataupun jumlah halamannya. Seperti itu. Oh ya. Baik Bu Lina, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Ya, terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu Lina. Terima kasih. Selanjutnya Bu, sebentar di sini ada apa namanya Japrian dari peserta. Di sini ada yang bertanya. Izin tanya Ibu Ratna, bagaimana sih cara kita membuat kuesioner di dalam KTI? Dan bagaimana cara kita menemukan metode penelitian kita apabila kita menggunakan variabel media sosial hubungan masyarakat? Mohon pencerahannya. Terima kasih dari peserta. Baik, aduh, pertanyaannya dalam sekali. Ya, baik, Bu, mungkin saya bukan expert di bidang media sosial, Bapak dan Ibu. Mungkin saya tidak bisa dalam menjawabnya, tapi secara umum saya jawab begini. Kalau membuat kuesioner, itu kita harus banyak membaca ya Bapak Ibu, banyak referensinya. Jadi ketika media sosial itu apa sih variabelnya, apa indikatornya, ini itu yang dituangkan dalam pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa saja saya tidak bisa menjawab karena saya belum membaca dan mendalami tentang itu. Nanti mungkin ini
bahan diskusi yang menarik. Mas Santo mungkin nanti bisa dibikinkan kelompok-kelompok kecil gitu supaya bisa lebih intens di bidang yang tertarik di situ. Dan kalau saya jujur saja dulu awal-awal saya kuesioner ngambil Mas Santo. Jadi ngambil dari KTI yang sudah terpublish gitu. Kalau dia menyertakan kuesionernya gitu, saya lihat, oh ini relevan nggak ya dengan penelitian saya? Bisa nggak ya saya pakai di penelitian saya? Kalau ini bisa, oke saya pakai gitu. Nanti toh ada uji validasi, ada uji reliabilitas ya. Jadi nanti akan teruji kuesioner itu cocok nggak di penelitian yang kita punya. Tapi untuk langkah awal saya melakukannya, jujur saya melakukannya seperti itu gitu. Jadi toh instrumen itu sudah dibagikan oleh penulisnya, berarti itu bisa kita pakai, dan namanya penelitian sosial itu pasti tidak ada yang sama, dan pasti ada modifikasi. Jadi saya juga pakai nggak mentah-mentah dicontek gitu ya, enggak juga itu. Tapi saya modifikasi dulu sesuai dengan konteks penelitian, karena memang jujur saya kan bukan dari ini ya, bukan dari ilmu sosial gitu ya. Jadi saya nggak tahu nih indikatornya apa ya, kalau harus gini tuh harus nanya apa ya. Nah itu biasanya saya lihat referensi, itu banyak melihat referensi, banyak melihat contoh. Nah itu baru setelah itu saya modifikasi. Begitu sih tipsnya. Bapak atau Ibu tadi bertanya, kalau misalkan tentang medsos tadi, mohon maaf saya belum bisa menjawab karena itu di luar disiplin ilmu saya gitu. Silakan Mas Santo, saya kembalikan. Iya, baik. Berarti sebenarnya kita ada prinsip ini ya Bu ya, kalau dalam pikiran saya itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi ya. Jadi gitu. Betul, tepat sekali. Jadi pakai, Yang oh penting kayaknya bisa. modifikasi ya, jangan diciplak mentah-mentah gitu. Iya, betul. Baik Bu, ini ada yang raise hand lagi dari Ya, Ibu silakan Mas. Tatiana. Silakan Ibu Tatiana, kemudian dilanjutkan dengan Pak Dodi dan Bapak Jalaluddin ya, nanti urut-urutannya. Silakan Bu Tatiana. Iya, selamat siang, Bu. Ya, siang Mbak. Iya, kebetulan saya suka baca beberapa jurnal yang mungkin kalimat judulnya misalnya seperti ini. Misal kebijakan A terhadap kebijakan manajemen ASN di Kementerian XXX. Tapi pas saya baca jurnalnya itu aksidental, sedangkan pengambilan samplingnya aksidental, yang mana kalau menurut kaidah ilmu penelitian gitu, penarikan data sampel aksidental itu tidak merepresentatifkan suatu kementerian. Bagaimana menurut Ibu, apakah kalau misalnya kita pengen mengambil karya tulis ilmiah, sampelnya itu kita harus ngambil satu direktorat berapa agar maksudnya satu direktorat itu diambil misalnya 10 atau 20 agar lebih representatif. Soalnya saya beberapa kali baca KTI beberapa ASN seperti itu, yang maksudnya terus dan menurut informasi yang saya baca dan yang saya pahami pun, kalau yang kayak gitu tuh yang mungkin kan bisa aja direktorat yang satu karena yang isi lebih banyak direktorat dia, mungkin yang A, ya jadi isinya lebih mungkin setuju, sedangkan mungkin di direktorat lain lebih nggak setuju. Nah, bagaimana menurut Ibu agar mengambil sampling, kalau misalnya judulnya ada unsur kementerian, jadi lebih isinya representatif, menurut Ibu tuh kayak gimana? Terima kasih Ibu. Baik. Terima kasih Mbak Tatiana, pertanyaannya, aduh luar biasa. Langsung dijawab atau di pertanyaan berikutnya? Langsung Bu saya jawab ya Ratna? Mas, soalnya saya suka lupa. Oke, baik. Silakan Bu Ratna Izin. dijawab aja langsung ya Bu. Ya, Mbak Tatiana, gini. Jadi untuk sampling itu sendiri kan juga ada teorinya ya. Ada yang random sampling, ada yang purposive sampling, ada yang purposive bertingkat dan seterusnya gitu ya. Saya juga nggak hafal. Itu kalau menurut saya sih dipikirkan saja, kita penelitinya, kita yang akan merumuskan, merancang metodenya, dan kira-kira yang paling make sense yang mana sih gitu. Kalau menurut Mbak Tatiana aksidental itu tidak sesuai nanti kesimpulannya dengan tidak akan merepresentasikan sebuah kementerian, ya jangan pakai itu lagi gitu kan. Tapi kalau jujur saya sendiri tidak tahu pasti ya jawabannya apa gitu untuk merepresentasikan
satu kementerian itu harus dengan metode samplingnya seperti apa. Mungkin itu bisa dibaca lagi di teori sampling. Saya sendiri berpendapat sih kalau semakin banyak sampel itu hasilnya akan semakin baik gitu. Itu pendapat saya, tapi ya mungkin kita bisa berbeda pendapat dan bisa berdiskusi nanti di ruang yang lebih khusus lagi. Dan sangat baik sekali kalau Mbak mungkin bisa di sampling setiap direktorat berapa gitu kan, bisa dirancang, metode penelitian itu dirancang. Jadi memang kalau dibilang purposif juga enggak ya, mungkin random di setiap direktorat diambil 10 pegawai, seperti itu. Jadi nanti total, misalkan ada 10 direktorat, nanti total sampelnya ada 100. Itu sudah, menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menjadi representasi dari suatu kementerian. Karena toh semuanya sudah ada ya, rata sudah kita petakan di setiap direktorat seperti itu. Tapi memang ini tidak bisa dijadikan patokan yang pasti, Mbak Tatiana, tergantung dari penelitinya itu sendiri, dan toh ketika nanti dipublikasikan di sebuah jurnal, itu nanti pasti ada namanya proses review. Nah, review itu nanti tergantung reviewernya. Reviewernya jelas akan lebih expert, merupakan expert di bidangnya, di bidang yang Mbak Tatiana tulis itu, dan ya nanti akan direview metodenya ketika oh nggak layak ini metodenya, harus nambah sampel dan lain sebagainya. Itu proses itu terjadi, dan jujur proses review itu salah satu yang kadang-kadang membuat kita juga sedikit down gitu ya untuk menulis, karena kadang-kadang ada reviewer yang baik, ada juga reviewer yang komentarnya luar biasa itu. Jadi saya ketika mendapatkan review, pertama kali yang saya lakukan adalah saya baca. Kalau saya sakit hati, ya udah saya tutup. Saya tutup, kemudian baru saya buka ketika sakit hati saya sudah sembuh, misalkan 3 hari kemudian, seminggu kemudian gitu, saya sudah bisa mengalahkan ego saya untuk menerima review itu dan bisa memformulasikan arahan-arahan yang ada di review tersebut. Seperti itu kurang lebih, Mbak Tatiana, mungkin tidak menjawab secara utuh, tapi gambarannya mudah-mudahan bisa ditangkap. Itu Mas Santo. Oke, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Semoga bisa menjawab apa yang ditanyakan oleh Ibu Tatiana. Selanjutnya kita beralih ke Pak Dodi. Silakan Pak Dodi. Izin Pak Anto, tadi sudah ada pertanyaan saya sudah dijawab sama Bu Ratna yang tentang kuesioner tadi Bu, atau dulu ya. Oke, baik. Baik. Terima kasih semoga Ibu. membantu. Semoga membantu Pak Dodi ya. Lagi belajar juga ini. Terima kasih Ibu Pak Anto. Terima kasih. Silakan Pak Jalaluddin selanjutnya untuk bertanya. Ya, terima kasih Pak atas waktunya Ibu. Terima kasih. Cuma satu aja yang mungkin saya masih pemula, walaupun saya udah S2, tapi masih bengong juga kalau misalkan ada karya tulis yang baru itu. Jadi yang ada di pikiran kami di analis kepegawaian itu, untuk membuat suatu judul itu susah. Nah, untuk mencari referensi judul yang sesuai dengan materi manajemen ASN, khususnya saya sebagai analis kepegawaian, semua juga mungkin yang analis kepegawaian juga akan bisa jadi referensi itu. Contoh judul-judul yang nanti akan jadi patokan buat penulisan karya tulisnya. Itu kita bisa lihat di mana aja Bu. Kalau misalnya ternyata itu ada kayak database-nya lah gitu. Jadi biar kita itu ada patokannya, itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jalaluddin. Pak Jalaluddin ya. Oke, terima kasih Pak atas pertanyaan. Sama. Ya, ini ya Pak ya, mengenai referensi tulisan manajemen ASN. Silakan Bu Ratna. Baik, terima kasih Mas Santo. Pak Jalaluddin, ya kadang-kadang kita memang blank ya, cari ide tuh di mana gitu ya. Dan kalau ASN kepegawaian kan di bawah BKN ya kalau nggak salah ya, ANAPEK itu paling mudah, coba di refer ke jurnalnya BKN Pak. Itu banyak sekali penelitian-penelitian, bahkan teman saya yang Widya Iswara pun pernah menulis di situ. Kemudian yang kedua,
Pak Jalaluddin bisa, saya izin share screen boleh ya? Oh, silakan. Saya akan coba ke webnya Garuda yang saya bilang tadi ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Ya. Ya, di sini ini oke, kita ke homepage-nya dulu. Jadi ini homepage-nya, jadi ketika kita pertama kali garuda.kemendikbud.go.id itu nanti akan disambut oleh laman ini ya. Jadi ini subjek-subjeknya ini ada banyak sekali, ada education, agriculture, social science, humanities dan lain-lain. Pokoknya dia merupakan repositori jurnal, segala macam topik ada di situ. Nah, kalau kita mau mencari salah satu topik ataupun penerbitnya, jurnal atau conference ya, proceeding misalkan itu kita bisa cari di sini atau subjeknya. Kita coba dari subjek ya, Bapak dan Ibu. Kita coba cari. Oh ternyata bukan yang ini. Jadi subjeknya ini yang tadi ada di Wordle tadi macam-macam ya, ada education, social science. Ini mungkin yang terbesar ya, database tentang education dan social science itu yang terbesar. Kita bisa cari di homepage-nya saja. Kita cari tentang topiknya. Ini ada tab pencarian standar, ada juga yang advance. Advance itu bisa dari judulnya, abstraknya, atau pengarangnya. DO ini digital object identifier. Jadi ada nomor-nomor tertentu, kode tertentu yang bisa kita cari di sini. Tapi ini nggak usah dulu. Coba kita cari dari judul. Kalau tentang Manajemen ASN. Manajemen ASN ya, atau aparatur sipil negara gitu ya. Boleh. Kita cari. Oke, sudah muter. Nah, ini banyak sekali Bapak dan Ibu hasilnya paper-paper yang membahas tentang aparatur sipil negara. Nah, ini ada juga yang membahas yang istri mencalonkan diri dalam pemilu, kan? Ajaib juga kan menurut saya. Itu bisa menarik gitu, bisa kita lihat metodenya pakai apa sih dia, itu kan bisa kita lihat ya. Ini bisa kita lihat abstraknya, atau kita bisa ke original source-nya kemana gitu. Ini original source-nya adalah di Jurnal Ilmu Hukum. Dari mana nih? Nggak ada ya. Pokoknya namanya Jurnal Ilmu Hukum volume 6 nomor 3 tahun 2018. Nah, ini banyak yang membahas tentang dari sisi hukum, dari pengaruh etika jabatan. Nah, biasanya kalau pengaruh X terhadap Y itu biasanya kuantitatif. Nah, ini bisa dilihat di situ. Dia metodenya ada atau enggak. Tapi kalau jurnal sih biasanya tidak disertakan ya, kuesionernya itu biasanya enggak ada di jurnal. Kalau kuesioner Bapak dan Ibu mungkin bisa googling, itu cara cepatnya. Jadi googling etika jabatan terhadap kata kuncinya kuesioner etika jabatan terhadap kinerja aparatur sipil negara. Mudah-mudahan beruntung dapat kuesioner utuhnya. Tapi kalau enggak dapat ya. Coba diformulasikan sendiri seperti itu. Jadi banyak sekali ternyata jurnal-jurnal yang membahas tentang aparatur sipil negara, tidak hanya dari BKN saja, gitu ya. Bapak Ibu punya banyak, ada total 680 referensi yang bisa dilihat-lihat di Garuda ini tentang aparatur sipil negara. Jadi bisa punya banyak pilihan lah intinya begitu. Tinggal dilihat-lihat satu persatu mana yang sesuai dengan pilihan kita, mana yang terjangkau, misalkan ada author fee-nya, ada biaya untuk publikasinya, tapi masih terjangkau lah, katakanlah cuma 100.000, 200.000. Kalau saya sih bayar aja gitu, yang untuk bisa dimuat di jurnal tersebut, gitu. Karena memang tidak semua gratis ya. Itu sih Mas Anto kurang lebih yang bisa saya jawab. Ya, bagaimana Pak Jalaluddin? Sudah menjawab? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Cukup. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dan Bu Ratna atas jawabannya. Bu Ratna di sini ada yang bertanya nih di chat ya. Izin bertanya Bu Ratna, apakah ada aplikasi khusus untuk membuat KTI bagi kami yang pemula ingin memulai menulis? Terima kasih. Aplikasinya Microsoft Word, Mas.
Jadi kalau eh, aplikasi ya nggak ada ya otak kita ya yang perangkat utamanya gitu kan, karena namanya metode ilmiah kan pasti melibatkan analisis, dan analisis pasti menggunakan indera kita untuk merasa dan mengolah rasa dan mengolah pikir gitu ya, untuk menghadirkan tulisan-tulisan yang berkualitas. Jadi sekedar tips Bapak dan Ibu, saya dulu cara curang saya cara curang untuk dimuat di jurnal, bukan dimuat di jurnal ya, dimuat di publikasi, itu karena untuk meminimalisir review, saya tulis dalam bahasa Inggris. Jadi tetap itu saya tulis dalam bahasa Indonesia, tidak pakai aplikasi, tapi saya terjemahkan pakai Google Translate lah, katakanlah sekarang sudah bagus translate-nya. Atau kalau Bapak Ibu males menulis, kan bisa sekarang pakai Google Voice itu ya, voice to text itu ya. Jadi bisa kita sambil ngomong, si voice to text-nya jalan sendiri, nulis sendiri gitu. Kalau malas ketik-ketik di laptop gitu. Itu salah satu cara. Kemudian itu ditranslate dengan Google Translate. Tapi namanya sesempurna dulu belum ada Google Translate. Jadi masih jelek banget Google Translate itu waktu zaman tahun 2000 berapa ya, 14 15 gitu, masih jelek sekali translate-annya Google. Nah, itu saya translate manual sih Bapak dan Ibu. Jadi ya saya pergunakan kemampuan saya berbahasa Inggris semaksimal mungkin gitu. Setelah ditranslate, kalau sekarang ya ada Google Translate, lanjutkan dengan Grammarly namanya. Grammarly itu menghaluskan bahasa kita yang bahasa Google Translate itu. Tapi tetap setelah di Grammarly harus dicek lagi kalau mau di proofreading, namanya banyak yang menyediakan jasa itu, di proofread sama seorang profesional, dipoles jadi bahasanya itu lebih akademik seperti itu. Nah, itu sih intinya itu tips saya untuk menghindari review, karena tidak banyak kan yang bisa mereview dalam bahasa Inggris gitu. Untuk sementara gitu kan. Untuk sementara itu biasanya orang lihat paper bahasa Inggris aja males, baca aja males gitu kan. Apalagi suruh nge-review, suruh mengkritisi gitu. Ya saya lolosnya gampang tuh gitu. Kalau saya cara cepatnya untuk lolos dari reviewer seperti itu gitu. Jadi ya itu salah satu cara yang mungkin bisa ditiru. Tapi kalaupun susah nih, boro-boro bahasa Inggris, tulis bahasa Indonesia susah, ya udah bahasa Indonesia aja nggak apa-apa. Gitu, Mas Santo. Baik, waduh, terima kasih banget. Oh, jadi ternyata itu ya, Google Translate, kemudian Grammarly, baru dihalusin lagi, baru proofreading itu Iya, tadi ya, Bu. atau dari kita langsung ke ada jasa sekarang, jasa penerjemah banyak Mas. Jadi di Oh, Google aja banyak jasa penerjemah paper ke bahasa Inggris, atau ya kalau nggak mau bahasa Inggris ya nggak apa-apa sih. Itu dulu cara saya menghindari reviewer. Karena suka sakit hati kalau kenal sama reviewer. Gitu Mas. ya, baik, Bu Ratna. Ini dari Mas Agus nih kayaknya gatel nih, kayaknya dari tadi pengen bertanya Penasaran terus nih. Mas Agus nih. Silakan Silakan Mas. Mas Agus nih, tadi udah nggak sabar nih kayaknya pengen nanya nih. Silakan. Ada nggak orangnya? Ya, ini cuma angkat tangan nih, waduh, nggak ada bertanya aja nih. Atau ini kita next aja Bu, ada yang bertanya nih. Iya. Sebentar, saya cek lagi di sini ada yang bertanya dari Pak Adi Warman. Izin bertanya Bu Ratna, metode apa sih yang paling mudah dalam penulisan karya ilmiah? Terima kasih. Metode apa ya? Maksudnya metode ini apa nih? Maksudnya kalau dari metode pendekatan yang tadi ya, kualitatif, kuantitatif, itu tergantung masing-masing orangnya, Pak siapa nih yang bertanya. Dan kalau buat saya jujur lebih mudah yang kuantitatif gitu. Entah ya, mungkin karena saya basicnya ya itu seperti saya ceritakan tadi, bukan dari ilmu sosial, jadi buat saya lebih mudah ketika berhadapan dengan angka-angka yang pasti gitu, kesimpulannya itu oh ini punya pengaruh. Buktinya apa punya pengaruh? Ini datanya secara statistik dibuktikan seperti ini. Nah, itu lebih gampang buat saya berargumen. Nah kalau
kalau kualitatif itu kan kita harus apa ya, harus penelitian itu harus dalam terhadap subjeknya ataupun terhadap misalkan terhadap tadi dasar hukum ketika suami atau istri mengikuti pemilu gitu apa sebagai kontestan pemilu. Nah, itu kan harus dibaca benar-benar tuh dasar hukumnya harus di ini harus kita berpendapat di situ celahnya ada di mana dan itu tidak mudah buat saya. Nah, jadi menurut saya lebih mudah yang kuantitatif kalau 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 dari sisi pengolahan data juga cepat selesai ya. Seperti itu. Gitu Mas Santo. Ya, baik Ibu. Berarti sebenarnya disesuaikan ini ya, Bu ya. Kembali lagi si penelitinya tuh lebih Iya. kuatnya yang mana? Apakah kuanti atau apakah kuali berarti ya, Bu ya? Oke. Ya, betul. Dan juga tergantung konteks penelitiannya juga sih Mas ya. Ada penelitian-penelitian yang tidak bisa dikuantifikasikan dan juga ada yang tidak bisa dikualitatifkan juga ada juga. Gitu. Ibu. Selanjutnya Ibu ada pertanyaan lagi dari Pak Asep Maman S di kolom chat. Mohon izin Bu Ratna, jujur ya Bu ya, sebagai pejabat fungsional setiap aktivitas harapannya adalah angka kredit. Mohon pencerahan dari Ibu atau tipsnya sesuai pengalaman Ibu bagaimana supaya sukses menyusun KTI dengan meraih angka kredit, terutama persyaratan harus dipublikasikan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Asep ya tadi ya. Pak Asep, jadi pengalaman saya adalah dulu awalnya saya karena kalau untuk Widya Iswara masih boleh tidak dipublikasikan ya. Dulu ya, Permenpan yang dulu itu masih boleh tidak dipublikasikan. Jadi saya mulai dari tidak dipublikasikan dulu, tapi disimpan di perpus dan itu bisa jadi angka kredit. Silakan dirujuk ke masing-masing Permenpannya, persyaratan KTI seperti apa yang bisa di-convert menjadi angka kredit seperti itu. Nah, kalau saya mulainya dari yang tidak dipublikasikan dan itu bisa menghasilkan angka. Itu merupakan ajang latihan saya. Jadi ya karena tidak dipublikasikan kan kita zaman dulu ya masih asal gitu ya, comot sana sini. Tapi ya itu tentu bukan hal yang bagus. Jadi saya merasa tidak puas dengan yang seperti itu gitu kan. Akhirnya saya mulai menaikkan standar saya. Oh, saya harus mulai nih publikasi supaya ada validasi dari reviewer bahwa memang tulisan saya ini ilmiah dan layak untuk mendapatkan angka kredit untuk dipublikasikan maksud saya. Dan itu tentunya angkanya akan lebih tinggi ya daripada ketika kita hanya sekedar mempublikasikan di perpustakaan. Kalau perpustakaan itu hanya satu, kalau Widya Iswara kalau dipublikasikan itu di jurnal instansi kami waktu itu yang masih offline itu poinnya 5, itu kan sudah 5 kali lipat sendiri. Nah itu mulai saya belajar menulis untuk jurnal, ya di situ itu, di jurnalnya Pusdiklat Perdagangan waktu di awal. Udah, kemudian ya bisa dikatakan skill saya meningkat dari tidak dipublikasi, kemudian dipublikasi, nggak puas sampai di situ, saya coba itu tadi conference. Karena saya lihat, oh ini ada kesempatan untuk conference. Angka kreditnya lebih kecil Bapak dan Ibu, tapi saya bisa ketemu teman-teman lain gitu kan dari instansi lain, dari kalau conference itu biasanya yang mengadakan adalah perguruan tinggi ya, biasanya rutin mengadakan adalah perguruan tinggi. Nah, jadi networking saya makin luas, ketemu dosen, ketemu mahasiswa juga dan lain-lain gitu. Jadi dari situ banyak belajar juga untuk terus menulis sampai akhirnya tahun berapa ya? Oh ya, gara-gara saya membuat akun Google Scholar, itu kan terdaftar semua kan publikasi kita di situ. Nah itu semakin ter-challenge itu mungkin sifat saya ya, saya suka tantangan gitu kan. Saya kok publikasi saya cuma dikit gitu ya di Google Scholar, saya nggak puas gitu kan. Saya harus banyak nih, saya harus nulis lagi gitu kan. Saya harus nulis, saya harus cinta gitu, harus yang terakreditasi jurnalnya. Saya nggak mau lagi di yang tidak terakreditasi. Nah itu meningkat lagi kan, berarti kan gimana berarti saya harus cari-cari nih publikasi mana yang menerima call for paper dalam waktu dekat, yang kira-kira nggak susah reviewnya seperti itu yang saya banyak riset, banyak buka macam-macam jurnal, macam-macam
OJS jurnal dari perguruan tinggi terutama, karena banyak sekali ya, ribuan kalau Bapak Ibu melihat di Garuda itu ribuan, dan saya nggak pede waktu itu, jujur nggak pede masukin yang ada di Pulau Jawa. Jadi saya masukkan di yang dari pinggir dulu. Saya mulai dari luar Pulau Jawa dulu, yang jurnal yang di Sumatera, yang di Mataram, mungkin yang di Kalimantan, seperti itu. Jadi waktu itu saya nggak pede gitu kan. Untuk yang Sintanya udah Sinta 4 ke atas. Tapi makin ke sini ketika itu sudah lewat, oke, saya bisa publikasi Sinta. Sudah ada gitu recordnya di Google Scholar. Makin penasaran lagi gitu kan, tahun depan saya harus dapat apalagi seperti itu. Jadi ya mulainya bertahap Bapak Ibu, tidak serta-merta harus sekaligus besar, tapi dimulai saja. Yang penting itu, yang penting dimulai, bukan gimana ya caranya supaya dipublikasi, enggak. Pokoknya ada dulu deh KTI-nya gitu. Nanti mungkin bisa diskusi dengan teman-temannya, atau mungkin nanti grup Telegram ini, komunitas ini bisa membuat kelompok-kelompok kecil sesuai peminatan. Saya dengan senang hati akan bergabung untuk memberikan mungkin tips-tips yang tidak tersampaikan di sini gitu. Itu Mas Santo yang kurang lebih yang bisa saya jawab. Baik, terima kasih Bu Ratna. Selanjutnya nih Bu, sebentar Mas Agus ini, aduh kayaknya mau tanya dari tadi ke kesempatan mulu nih. Sebentar, saya coba, silakan Mas Agus untuk bertanya. Oke, makasih Mas Santo kesempatannya, Bu Ratna. Ya, alhamdulillah saya kenal Bu Ratna ini sebenarnya. Bu Ratna ini mentor saya waktu CPNS di 2019 lalu, dan memang salah satu yang saya kepikiran gitu. Kalau misalnya hanya mengumpulkan kredit biasa, itu kita nggak bakal cukup untuk bisa naik pangkat lah secara cepat gitu. Tapi akhirnya Bu Ratna ini salah satu yang beberapa kali mengajak atau mendorong lah dari Latsar itu, dan akhirnya dalam 1 tahun mungkin minimal saya bisa nulis satu tahun satu kali tulis gitu. Nah, terkait ini Bu, saya mungkin punya pertanyaan ya. Kan dalam beberapa kesempatan kemarin survei budaya kerja, dan memang si laporan itu simpel, cuma 2 halaman. Terus saya kepikiran apakah saya bikin karya tulis aja gitu. Cuman kan di Anapok itu di buku kegiatannya ada, ketika karya tulis itu tidak dipublikasikan, angkanya mungkin lebih kecil, sama kayak bulanan tadi di Widya Iswara. Cuman apakah karya tulis yang tidak dipublikasikan itu tanpa melalui proses koreksi gitu, atau suka-suka kita formatnya atau bagaimana gitu Bu, pengalaman yang pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua adalah ketika saya buka detik.com, kumparan.com, itu beberapa kali juga banyak konten-konten yang sifatnya ASN ataupun kepegawaian. Ini kan kalau misalnya dia bukan orang ASN atau bukan orang dosen, ini sangat nggak mungkin kalau orang umum atau wartawan yang menulis sedalam ini gitu. Nah, Bu Ratna punya nggak pengalaman untuk menulis di media publikasi seperti itu, dan kira-kira apakah ada syaratnya, apakah harus ada redaksinya, atau maksudnya apakah ada tim redaksinya atau bagaimana gitu Bu? Soalnya ketika kita menulis jurnal kan mungkin agak membutuhkan waktu lama ya, tapi kalau misalnya artikel kan 1, 2, 3 halaman cukup gitu, walaupun isinya tentang keresahan kita terhadap instansi kita sendiri, tapi kan itu bisa jadi hal yang menguntungkan sebagai angka kredit itu. Oke. Terima kasih Bu Ratna. Baik, terima kasih Mas. Jadi begini, kalau untuk saya langsung nih Mas Santo. Silakan Bu, silakan, ini kritis nih kayaknya nih Mas Agus nih. Baik, iya Mas. Jadi untuk naskah KTI yang tidak dipublikasikan, kalau di Widya Iswara itu ada pedomannya Mas. Jadi ada Permenpan yang mengatur semacam format lah, apa aja yang harus ada di KTI itu gitu. Jadi mohon mungkin nanti kalau Anapok bisa merujuk ke peraturannya kalau ada. Kalau tidak ya berarti kalau untuk naskah KTI yang standar itu ya harus minimal IMRAT itu harus ada lah ya. Seperti itu. Itu KTI, naskah KTI yang standar ya. Tapi beda lagi kalau KTI populer yang seperti tadi Mas Tio bilang di kata data dan lain sebagainya, itu kan kalau saya sih
mengasosiasikan itu sebagai KTI populer ya, karena dulu pun dosen saya sering menulis di majalah Femina, di majalah Ayah Bunda mungkin ya. Ya, karena saya dari teknologi pangan ya, dosen-dosen saya menulis tentang keamanan pangan gitu misalkan, tapi dalam bahasa-bahasa yang sederhana yang bisa dimengerti oleh masyarakat umum. Nah itu adalah jenis-jenis KTI populer ya, seperti yang di kata data. Nah itu formatnya seperti apa, itu lagi-lagi tergantung publishernya, mintanya harus seperti apa. Tapi kalau saya asosiasikan sih mungkin tidak kaku ya, tidak kaku seperti harus ada introduction method dan lain sebagainya, enggak seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sering baca Trubus ya, itu kan sebetulnya ilmiah ya, ilmiah kan membahas tanaman, membahas kecukupan pupuk, membahas apa ya, penyakit-penyakitnya apa aja kayak gitu, itu sebenarnya ilmiah sekali, tapi dia menyajikannya dengan gaya berbahasa, menarasikan seolah-olah si tanaman ataupun binatang itu bisa berbicara gitu sebagai aktor dalam tulisan tersebut, dan itu sangat bagus sekali, dan itu masuk ke KTI ilmiah tapi populer seperti itu. Jadi tergantung dari si publishernya kalau untuk yang populer itu. Dan mungkin bisa, saya nggak tahu kalau Ropek, kalau tentang pengembangan kompetensi SDM mungkin bisa disetor ke website kami juga menerima tulisan ya, website kami. Nanti akan saya tanyakan lagi ke pengurus websitenya apakah bisa dari luar Kemendak atau tidak mengirimkan tulisan-tulisan yang terkait dengan pengembangan kompetensi sumber daya manusia. Itu juga mungkin bisa dilihat, Mas Tio, di situ ada beberapa tulisan-tulisan yang kategorinya adalah populer. Jadi tetap ilmiah dengan merujuk pada sumber-sumber referensi-referensi yang valid. Itu sih yang membedakan dengan yang populer. Itu ketentuan di kami ya, ketentuan di website kami, bahwa kami harus kalau namanya tulisan ilmiah di website, walaupun itu bukan KTI yang standar yang harus IMRAT, tapi tetap harus menyantumkan referensi atau sumber-sumber penulisan yang valid. Gitu saja yang bisa saya jawab kayaknya, Mas Anto. Iya, baik. Terima kasih Bu Ratna atas jawabannya. Mudah-mudahan Mas Agus atau Mas Tio ini bisa terbantulah dengan jawaban dari Bu Ratna. Baik Bu, ini mengingat keterbatasan waktu, ini masih ada satu pertanyaan lagi ya Bu ya, di sini dari chat. Oke, baik. Izin bertanya, silakan. Untuk library research itu bagaimana sih metodenya? Apakah lebih mudah sebagai KTI dan yang bisa digunakan dalam library research? Adakah ketentuan atau pembeda dengan karya ilmiah lainnya? Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini dari Mbak Nani ya. Ya, dari Ibu Nani. Ya, untuk library research itu mohon izin, jujur saya belum pernah menggunakan metode ini Bu dalam penulisan karya-karya tulis ilmiah saya. Mungkin Ibu bisa mengikuti kelas menulis ilmiah, ada yang namanya kelas systematic literature review. Jadi diajarkan di situ bagaimana hanya dari mereview beberapa literatur, kita hanya melakukan library research itu bisa menghasilkan satu karya tulis ilmiah yang bahkan bisa terindeks di Proceeding Terindeks Scopus gitu ya. Jadi nanti akan diajarkan di situ, mungkin juga menggunakan toolsnya itu dengan aplikasi namanya NVivo. Tapi untuk detailnya mohon izin saya belum bisa menjawab apa-apa karena saya belum belajar tentang itu. Hanya itu saja yang bisa saya jawab Mas Santo. Mudah-mudahan berkenan Mbak Nani. Baik, terima kasih Bu Ratna atas jawabannya dan terima kasih juga Ibu Nani atas pertanyaannya. Oh ya Bu, ini ada satu lagi Bu, challenge untuk ke para peserta yang terkait dengan apa tuh namanya tadi Bu Ratna, kayaknya kan ada yang sempat disampaikan terakhir tuh. Ya. Baik, tadi saya sudah menyampaikan haiku, tapi itu sebagai penyemangat teman-teman untuk menulis ya. Boleh di-share, mungkin di-share screen lagi. Bukan yang ini Mas, slide-nya yang tadi, yang belum habis. Jadi sebetulnya slide saya belum habis Bapak Ibu. Jadi
supaya kita ada take away-nya, ada yang bisa kita bawa, ada yang skill yang kita tingkatkan melalui sharing session ini. Alangkah baiknya kalau kita mulai menulis minimal mulai dari abstrak ya, versi singkat dari sebuah penelitian gitu. Jadi saya memiliki sebuah challenge. Ini tadi yang share screen siapa ya Mas ya? Mas Bahan Wahyu saya. ini sepertinya. Oh, Mas Agus yang mau share Oke, screen. Mas Agus boleh. Halaman terakhir sebelum thank you Mas, sebelum terima kasih. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, ini ada tantangan untuk Bapak dan Ibu untuk menulis sebuah abstrak. Sini saya tulis 10 menit, tapi ternyata waktu kita nggak cukup ya. Jadi ini sebagai PR, kalau yang berkenan, silakan mencoba menuliskan abstrak dari data penelitian yang sudah ada. Tadi kan saya bilang lebih mudah kalau data sudah ada ya. Jadi ini ada data indeks kepuasan terkait prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, dan kecepatan pelayanan. Ini adalah tingkat kepuasan untuk pelayanan perizinan. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan abstraknya dengan formula IMRAT. Kemudian tentukan tujuannya apa, metodenya bagaimana, lokus penelitiannya, mau di mana, silakan diimajinasikan, mau di negara kita ataupun negara lainnya, bebas saja. Kemudian disimpulkan berdasarkan data yang ada. Tuliskan itu formulasikan dalam sebuah abstrak, dan ini ada sedikit reward mungkin dari panitia untuk nanti abstrak yang dinilai sesuai dengan formula IMRAT ini dan kira-kira sudah mendekati naskah KTI mini gitu ya, dalam bentuk abstrak. Abstrak itu hanya maksimal 200 kata deh. Saya juga nggak suka baca yang terlalu banyak kalau abstrak. Jadi maksimal 200 kata. Silakan dituliskan. Kalau yang Bapak Ibu yang berminat, nanti akan ada apresiasi untuk 2 abstrak terbaik. Seperti itu kurang lebih Mas Santo. Saya sekalian mohon pamit. Ini mungkin challenge ini mengakhiri sharing session kita hari ini. Dan mohon maaf kalau selama dalam penyampaian saya banyak kekurangan dan kehilafan. Nanti selanjutnya saya terbuka untuk berdiskusi tentang penulisan kata ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ratna. Untuk challenge-nya itu ditunggu sampai kapan Bu kalau boleh tahu? Challenge-nya, nah itu panitia ya. Oh, panitia. Silakan Jadi Mas secepatnya segera Tio kirim ya mungkin berarti tadi ya. Oke. Ya, Mas Tio Baik, mungkin Dan. bisa share kapan kapan dan kemana harus dikirimkan itu abstraknya. Silakan. Baik Bu. Ini kalau ada challenge ini jadi segera nih jadinya pengen nulis. Boleh Mas. Iya. Bu Ratna ini gimana ya, masih banyak sebenarnya pengen kita bahas tapi sayang waktu juga yang memisahkan gitu kan Bu. Aduh. Ya. Mungkin teman-teman juga masih ada aktivitas juga di akhir pekannya gini kan, mungkin ada family time atau mungkin ada yang lain-lain gitu kan. Dan terima kasih banyak terima kasih kepada Ibu Ratna yang sudah sudi berbagi ilmu, pengetahuannya, praktik-praktik terbaiknya seperti apa gitu kan. Jadi kita memang ya sebagai seorang ASN tuh nggak cuman harus bekerja aja gitu kan, saya cuman ngurusi kepegawaian aja, tapi saya juga harus bisa menuangkan kira-kira apa sih yang bisa saya kontribusikan kepada organisasi gitu kan Bu gitu ya, kira-kira apa sih yang bisa organisasi nanti kira-kira kedepannya seperti apa gitu kan, nggak cuman berjalan seperti sekarang karena kan dinamis ya Bu ya, pasti kan ada pergerakan-pergerakan gitu, kita nggak tahu masa depan itu seperti apa gitu. Iya baik Bu, ini Bu sedikit mengingatkan kepada rekan-rekan peserta, silakan bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang belum mengisi link presensi untuk segera mengisi. Nanti untuk materi dan sertifikatnya akan kami kirimkan di email masing-masing ya nanti. Sebelum mengakhiri acara, ada baiknya kita mendengarkan dulu mungkin closing statement-nya dari Bu Ratna, kalau berkenan, silakan Bu. Baik, terima kasih Mas Santo. Jadi closing statement saya tidak banyak, yang jelas seperti Mas Santo bilang tadi, kita harus memberikan kontribusi bagi organisasi selain juga kinerja yang kita lakukan sehari-hari, tapi juga
pemikiran-pemikiran kita, ide-ide kita, terutama teman-teman yang masih milenial, masih muda-muda itu kan banyak pasti ide ya. Dan itu kalau kita tidak kita suarakan, tidak kita tuliskan, dan kita dokumentasikan itu sayang sekali. Karena ide itu hanya berhenti di level ya mungkin hanya di grup Telegram saja gitu kan, sayang gitu. Padahal mungkin itu suatu ide yang besar yang bisa diwujudkan untuk kebaikan negeri ini, memberikan kontribusi walaupun itu kecil. Jadi mulai dari sekarang, ayo kita berlatih untuk menulis dan mendokumentasikan ide-ide kita. Itu saja, terima kasih Mas Santo. Ya, terima kasih banyak Ibu Ratna atas closing statement-nya. Sebelum kita mengakhiri acara, ada baiknya kita sama-sama berfoto untuk dokumentasi. Silakan Bapak Ibu yang belum meng-on cam kameranya, silakan untuk on cam. Kita akan mendokumentasikan. Oke. Silakan dibantu Mas Wahyu untuk mendokumentasikan. Izin Bapak Ibu, kita mulai dari slide pertama. 1, 2. Siap. Untuk slide selanjutnya, hanya ada 2 slide ya sepertinya. Karena yang lain pada off cam. 1, 2. Oke, thank you. Baik, terima kasih Mas Wahyu atas dokumentasinya. Nanti akan kami kirimkan ke grup ya, Mbak ya, termasuk juga ke Bu Ratna juga nanti terkait dengan dokumentasinya. Oke, baik, sudah pukul 11.51 dan sudah azan zuhur juga, sudah di sini Bu, di Depok sudah azan zuhur. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu, rekan semua dan Ibu Ratna atas materi yang luar biasa disampaikan pada hari ini. Kita bisa mengambil ilmunya bahwa oh ternyata seperti ini ya kiat-kiat dalam menulis KTI gitu kan. Siapa tahu bisa kita terapkan nanti kalau memang kita mau membuat suatu KTI, apakah nanti KTI itunya berkualitas atau enggak, mungkin urusan nanti ya Bu ya. Mending kita mulai sekarang dulu ya Bu ya. Oke, baik. Oke, akhirnya sudah waktu berakhir juga. Kami dari tim sharing ASN Kepegawaian dan Ibu Ratna sebagai pemateri pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu rekan-rekan semua. Tetap dukung sharing ASN Kepegawaian. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih dan jangan lupa isi presensinya karena presensi ditutup 1 jam setelah acara. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam.